Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian berkaitan dengan ucapan penulis, fala taku bid'iyan. Fala taku, asalnya fala takun, yaitu jangan kamu menjadi seorang bid'i. Bid'i artinya adalah orang yang melakukan bid'ah, menganut bid'ah, atau ahlul bid'ah. Ini bid'i. Jadi setelah kita mengetahui akan definisi bid'ah dan bahaya bid'ah, maka tentunya wajar kalau misalnya penulis menasihatkan, sebagaimana para imam ahli sunnah yang lainnya menasihatkan, fala taku bid'iyan, jangan kamu menjadi penganut bid'ah. Dan kalimat bid'i, jangan kamu menjadi penganut bid'ah, itu artinya seorang yang melakukan bid'ah, maka dia akan keluar dari sunnah. Dia akan keluar dari sunnah. Sebab sunnah tidak pernah berkumpul dengan bid'ah. Kapan ada sunnah ditegakkan, maka pasti tidak ada bid'ah di situ. Dan kapan ada bid'ah disebarkan, maka dia akan mematikan sunnah. Dan ini adalah sebuah keharusan. Sebab sunnah dan bid'ah adalah dua hal yang tidak pernah bersatu. Iya. Karena itu ahlul haq disebut dengan nama ahli sunnah. Sebab mereka berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan jalan para sahabat. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, man qala bil kitabi was sunnati wal ijma' fahuwa min ahli sunnah. Siapa yang berpendapat mengikuti Al-Quran dan sunnah dan ijma', maka dia adalah termasuk ahli sunnah. Dia termasuk dari ahli sunnah. Iya. Jadi keharusan seorang berpegang dengan sunnah ini mewajibkan dia untuk meninggalkan bid'ah. Dan orang yang terjatuh di dalam bid'ah, ini akan membuatnya jauh dari sunnah. Dan kadang membuatnya keluar dari sunnah. Dan seorang yang keluar dari sunnah, kadang keluar secara keseluruhan, dan kadang keluar sebagian. Iya. Karena itulah pelaku bid'ah, di antara bid'ah mereka ada yang bid'ahnya mengeluarkan dari keislaman, ada yang bid'ahnya mengeluarkan dari as-sunnah, mengeluarkannya dari jalan ahli sunnah wal jamaah, dan ada yang bid'ahnya tidak mengeluarkannya. Iya. Yang jelas yang perlu saya tegaskan di sini bahwa seseorang tidak keluar atau seorang itu dikeluarkan dari ahli sunnah wal jamaah apabila dia menyelisihi salah satu dari dua pelanggaran. Ya, pelanggaran yang pertama, kalau dia menyelisihi salah satu usul dari usul ahli sunnah. Dia menyelisihi salah satu dasar penting, dasar pokok dari prinsip-prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah. Nah, prinsip-prinsip pokok inilah yang diterangkan di dalam buku-buku akidah. Satu dari prinsip pokok yang diselisihi, maka dia dihitung sebagai ahlul bid'ah, bukan dihitung dari ahli sunnah. Kemudian yang kedua, kalau dia melanggar dalam masalah cabang, tapi memperbanyak pelanggaran di situ. Iya, memperbanyak pelanggaran. Dengan dia memperbanyak pelanggaran ini, bisa dipahami bahwa orang ini adalah orang yang tidak senang kepada sunnah, atau sifatnya, tabiatnya adalah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini makna fala taku bid'iyan. Dan makna yang lain terdapat di sini peringatan akan bahayanya ahlul bid'ah dan harusnya menjauhi dan menghindari mereka. Iya. Dan makna ini mungkin akan lebih jelas
Kalau kita baca bait yang ke-22. Dikatakan di sini oleh penulis, "Wala tajlisan indal mujadili sa'atan fa'anhu Rasulullah min qablu qad zajar." Fa'anhu Rasulullah min qablu qad zajar. Janganlah sekali-sekali engkau duduk walaupun sesaat dengan seorang yang suka berjidal, seorang yang suka berdebat. Kenapa? Sebab dari duduk dengan orang yang seperti ini, Rasulullah SAW telah melarang. Beliau telah memperingatkan dengan keras. Iya, jangan duduk dengan orang-orang yang seperti itu. Di sini beliau ingatkan tentang salah satu bahaya dari bahaya ahlul bidah, ya, bahwa duduk dengan mereka itu akan membahayakan seorang muslim. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Ibnu Abbas berkata, mujalasatu al-mubtadi'ah, duduk dengan ahlul bidah, mamrabatun lil qulub. Itu adalah penyakit bagi hati. Duduk dengan ahlul bidah adalah penyakit bagi hati. Iya. Dan para ulama berbicara keras tentang orang yang melakukan bidah dan orang yang duduk dengan mereka. Nah, kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, pelaku bidah, jangan kamu merasa tenang darinya terhadap agamamu. Juga kamu jangan bermusyawarah dengannya. Dan kamu jangan duduk kepadanya. Kata beliau, siapa yang duduk kepada ahlul bidah, maka Allah akan menjadikan pada hatinya ada kebutaan. Akan menjadikan pada hatinya ada kebutaan. Iya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, ketika dikabarkan tentang Ma'bad al-Juhani yang berucap tentang bid'ah qadariyah di Basrah, maka beliau berkata, ya, beliau berkata, "Idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa innahum bara'u minni." Kalau kamu jumpai mereka, maka kabarkan bahwa saya, yaitu Ibnu Umar, berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Iya. Mereka berlepas diri dari saya. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, kata beliau, "Inna ahlal bidah wal ahwa la yanbaghi an yusta'ana bihim fi syai'in min umuril muslimin." Kata beliau, sungguhnya ahlul bidah dan al-ahwa tidak pantas seseorang itu mengambil bantuan darinya dalam perkara kaum muslimin. Sebab dalam hal tersebut terdapat bahaya bagi agama. Iya. Dan beliau berkata, "Ihdaril bid'ah kullaha wa la tushawir ahadan min ahlil bid'ah fi dinik." Tinggalkanlah bid'ah seluruhnya. Dan jangan engkau bermusyawarah dengan seorang pun dari ahlul bid'ah tentang agamamu. Iya. Dan banyak lagi nas-nas dari para a'immah as-salaf yang menunjukkan akan harusnya seorang menjauhi ahlul bidah karena bahayanya bidah tersebut. Ya, dan pelaku bidah bisa menyeret seseorang masuk ke dalam perkara yang akan membahayakannya. Ya. Karena itu di sini penulis dari nasihat beliau berkata, "La tajlisan indal mujadili sa'atan." Jangan kamu duduk dengan orang yang suka berjidal. Jidal itu suka berdebat. Ya. Suka beradu hujjah, beradu argumen. Ya. Walaupun sesaat, maksudnya walaupun sedikit, jangan duduk dengannya. Nah, ini dicontohkan oleh para a'immah. Datang seorang kepada Ayyub as-Sikhtiyani. Dia berkata, "Wahai Ayyub, biarkan saya berbicara. Walaupun satu kalimat." Kata Ayyub, "Jangankan satu kalimat, sepotong kalimat pun tidak boleh." Ya. Dan Tawus ibn Kaisan, beliau berlalu bersama putranya. Dan ada ahlul bidah yang berbicara. Maka beliau berkata, "Wahai anakku, masukkan kedua tanganmu ke telingamu."
Masukkan kedua jarimu ke telingamu. Ketika dia berbicara, maka dia berkata, wahai anakku, tutup rapat-rapat telingamu. Ya. Sebab mendengar sebuah bid'ah, ini kadang mewariskan pada diri seorang, paling tidak dia ragu, atau paling tidak kalau dia mampu menjawab keraguan itu, maka dia tersibukkan oleh hal-hal yang tidak pantas di dalam agama. Iya. Sebab kewajiban seorang muslim adalah berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bolehnya duduk dengan orang-orang yang seperti ini. Kita di dalam Al-Quranul Karim diperintah untuk meninggalkan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan lain. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, dan ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membaca ayat yang akan saya sebutkan. Kata beliau, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaiha illa utul jadal." Ya. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mendapat petunjuk kecuali orang-orang yang senang berjidal, orang-orang yang senang berdebat. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, balhum qaumun khasimun. Bahkan mereka adalah kaum yang senang berdebat, senang bertikai. Iya. Dan para imam tidak melayani hal ini. Orang-orang yang ingin berdebat, bertikai dalam perkara yang sudah jelas. Lain perkara yang sudah jelas, sudah terang, maka tidak perlu diperdebatkan. Apa yang diperdebatkan? Iya. Pernah datang seorang lelaki kepada Imam Malik, seorang ahlul bidah. Maka dia berkata, wahai Malik, saya ingin mendebat kamu. Maka kata Imam Malik rahimahullah, baik, kalau kamu kalahkan saya, apa yang saya lakukan? Maka orang ini berkata, kalau engkau saya kalahkan, maka engkau harus mengikuti saya. Ya. Kata Imam Malik, baik, kalau misalnya kita berdua menghadapi orang yang ketiga dan kita kalah, apa yang kita lakukan? Maka kata orang tersebut, kalau begitu kita ikuti dia. Kata Imam Malik rahimahullah, kalau begitu silahkan kamu pergi. Kamu cari agamamu. Ya, kamu ini adalah orang yang ragu terhadap agamamu. Adapun saya, agama saya sudah ada, sudah jelas. Ya, sudah jelas. Saya tidak perlu berpindah-pindah. Nah, ini harusnya yang dilakukan oleh setiap muslim, bersikap umum seperti ini. Dan bukan artinya berdebat itu tidak boleh. Ya. Bukan begitu maknanya. Tapi makna larangan para a'immah di sini, ya, larangan berdebat secara umum ini untuk seluruh kaum muslimin. Dan yang masuk dalam perdebatan itu orang-orang tertentu yang mempunyai kapasitas ilmu tertentu yang bisa melumpuhkan syubhat orang-orang yang menyelisihi sunnah. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, mungkin juga makna larangan, ya, larangan untuk berdebat adalah perdebatan yang tidak membawa faedah. Tidak membawa faedah. Ya, faedah bagi orang yang melakukannya atau faedah bagi orang yang diajak diskusi atau mendebat. Dan mungkin, ya, bagi kalau misalnya ingin mendapat faedah, itu mungkin lebih bagus kalau dinamakan dengan nama diskusi. Kalau memang ingin dapat faedah. Iya. Demikian. Jadi kalau memang ada maslahatnya, maka maslahat kadang mengharuskan dan kadang menganjurkan. Kalau mengharuskan, kadang dia wajib untuk berdebat. Ya, kalau dikhawatirkan akan muncul bahaya kalau tidak dilakukan hal tersebut. Seperti Imam Ahmad mendebat tokoh-tokoh ahlul bidah di depan al-ma'mum. Didebat seluruhnya oleh Imam Ahmad. Ya. Dan siapa Imam Ahmad rahimahullah tentang kapasitas keilmuannya. Kemudian beliau sendiri menjelaskan tentang kesalahan mereka. Dan memang sepanjang beliau melakukan perdebatan, ya, tidak satupun dari hujjah beliau yang dikalahkan. Bahkan setiap apa yang disampaikan oleh ahlul bidah tersebut dari syubhat, Imam Ahmad mematahkannya dengan sangat mudah, dengan hujjah yang kuat, argumen yang jelas, sehingga membungkam mereka. Iya. Ini keberadaan Imam Ahmad kalau dilihat ada maslahatnya. Ibnu Abbas mendebat orang-orang Khawarij. Ya, sehingga rujuk dari mereka sepertiga. Sekitar sepertiganya
ya berapa ribu orang dari mereka rujuk. Ini ada maslahatnya. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, ya, duduk berdebat dengan orang yang tidak akan menerima kebenaran, kalaupun dia tahu lawannya benar dia tidak terima, ya, ataupun orang yang datangnya bukan maksud untuk mendengarkan kebenaran, hanya sekedar ingin menang-menangan, makanya seperti ini tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ya. Tidak ada faedahnya meluangkan waktu yang mahal untuk mereka. Jelas? Maka ini rincian, hakikat rincian di dalam berdebat. Dan rincian yang seperti ini berlaku untuk orang-orang yang berilmu. Untuk orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang tidak kuat kapasitas ilmunya, maka harusnya dia menjaga keselamatan dirinya. Menjaga keselamatan dirinya. Jangan sampai dia mendengar hal-hal yang kadang hal tersebut dia tidak bisa jawab, akhirnya menjadi keraguan di dalam dirinya. Menjadi keraguan di dalam dirinya. Nah, dan inilah yang terjadi pada sejumlah ahlul bidah. Kan datang nanti penyebutan salah seorang tokoh ahlul bidah yang bernama Jahm bin Safwan. Ya. Terdapat keraguan di dalam hatinya. Akhirnya dia tidak sholat 40 hari 40 malam, tidak sholat. Ya. Karena hal tersebut. Nah, dan inilah keadaan yang menyebabkan para imam, ya, dengan rahmat mereka kepada umat, menasihati jangan duduk dengan ahlul bidah. Jangan duduk dengan ahlul bidah. Sebab itu adalah hal yang tercelah. Bahkan Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Iya. Kemudian kata beliau, kata penulis, وَمَنْ رَدَّ أَخْبَارَ النَّبِيِّ مُقَدِّمًا لِخَاطِرِهِ ذَاكَ امْرُؤٌ مَا لَهُ بَصَرٌ. Dan siapa yang menolak hadits-hadits Nabi SAW muqaddiman li khatirihi, dengan lebih mendahulukan bisikan-bisikan yang ada pada dirinya. Tentunya bisikan-bisikan yang ada pada diri ini akan melahirkan pemikiran. Iya. Maka orang yang menolak hadits Nabi karena mengikuti bisikan yang ada pada dirinya, pemikiran-pemikirannya, maka orang yang seperti ini, kata penulis, adalah seorang yang tidak punya penglihatan. Seorang yang tidak punya penglihatan. Ya. Nah, tidak punya mata hati untuk melihat. Dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu hal yang harus diagungkan dan dimuliakan. Siapa yang mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengagungkannya dan memuliakannya. Sebaliknya, siapa yang menolaknya, ya, meremehkannya, maka telah terdapat sejumlah nas yang menjelaskan akan bahayanya dan dampak negatifnya terhadap orang yang menolaknya, terhadap masyarakat maupun terhadap umat secara umum. Iya. Karena itulah, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pembahasan yang disebut di sini oleh penulis, iya, ini adalah kaidah-kaidah dasar yang hendaknya dijalankan oleh seorang di dalam kehidupannya. Berita yang datang dari Nabi, hadis yang datang dari Nabi adalah suatu hal yang harus diterima, harus dijunjung tinggi, ya, dijunjung tinggi, tidak boleh ditolak. Dan di masa ini banyak orang-orang yang menolak sunnah, ya, banyak orang-orang yang menolak sunnah, dan penolakan mereka terhadap sunnah mungkin secara umum bisa diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang menolak sunnah secara keseluruhan. Ya. Ada yang menolak sunnah secara keseluruhan. Nah, dan ini kadang muncul sebagian orang menamakan dirinya dengan pengikut Al-Quran. Mereka namakan diri sebagai Quraniyun. Hanya mengikut Al-Quran katanya. Nah, dan mereka lebih tepat dikatakan ingkarus sunnah. Orang yang mengingkari sunnah. Kalau mereka dikatakan pengikut Al-Quran, itu adalah penamaan yang salah. Dan mereka yang mengatakan bahwa dirinya mengikuti Al-Quran dan tidak mengambil hadits Nabi, itu adalah sebuah kedustaan. Sebab kalau memang dia mengikuti Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quran terdapat sejumlah perintah untuk mengikuti hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasul,
maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkan. Ini ayat. Kalau memang benar mereka mengikuti Al-Quran, maka dalam Al-Quran ada perintah untuk mengambil sunnah Nabi SAW sebagai landasan. Ya, karena itu orang yang berkata mengikuti Al-Quran saja menolak sunnah, itu adalah kedustaan. Bahkan orang yang meyakini hal tersebut, bahwa hanya mengambil dari Al-Quran, tidak mengambil dari sunnah Nabi SAW, maka orang yang seperti ini dianggap kafir, keluar dari Islam. Sebab sama artinya dia tidak mengakui keberadaan Nabi SAW sebagai seorang Rasul. Dia tidak mengakui keberadaan Nabi yang ditegaskan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Iya. Ini adalah suatu hal yang jelas dalam agama, dari prinsip agama kita. Kemudian golongan yang kedua, dari sekelompok manusia, ada yang menolak sebagian sunnah. Ya, dan bentuk penolakannya beraneka ragam. Ada yang menolak sebagian sunnah, cara menolaknya dia hanya mengambil hadits ahad. Ya, hanya mengambil hadits mutawatir dalam pembahasan akidah. Selain dari hadits mutawatir, dari hadits ahad, mereka tidak ambil. Ya. Dan ini juga adalah bentuk pengingkaran kepada sunnah dan penolakan terhadap sunnah. Sebab Nabi SAW menjelaskan tentang harusnya mengambil hadits dari beliau secara mutlak tanpa membedakannya. Karena itu beliau bersabda di dalam hadits yang mutawatir, ya, diriwayatkan dari sejumlah sahabat, beliau bersabda, "Nabbarallahu imra'an sami'a maqalati fa'wa'aha faballaghaha kama sami' farubba muballagin aw amin sami'." Kata beliau, semoga Allah merahmati seorang hamba. Semoga Allah merahmati seorang hamba, atau semoga Allah mengindahkan wajah seorang hamba. Dia mendengar sebuah ucapanku, dia mendengar hadits dari saya, lalu dia pahami hadits itu, dia hafalkan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Allah doakan dia supaya dibuat wajahnya cerah. Ya, dibuat wajahnya cerah, dibuat wajahnya indah. Ya, dan doa Nabi ini berlaku untuknya di dunia dan di akhirat. Bagi siapa yang menyampaikan hadits, mendengarkan dan menyampaikannya. Dan ini berlaku pada seluruh hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah haditsnya dianggap mutawatir atau haditsnya adalah hadits ahad? Ya, maaf, ini penggunaan istilah. Istilahnya juga tidak dikenal di kalangan para ulama terdahulu. Sebab ulama terdahulu dari generasi pertama, mereka hanya kenal kalau ada hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan silsilah perawinya, sanadnya, semuanya bersambung dengan silsilah perawi yang jujur, maka itu diterima. Itu kebiasaan yang ulama terdahulu. Pembagian mutawatir dan ahad itu baru datang belakangan. Setelah muncul kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, yang semisal dengan itu, mereka lah yang memberikan klasifikasi seperti itu. Hadits terbagi menjadi dua, hadits mutawatir dan hadits ahad. Bagi mereka mutawatir itu adalah hadits yang diriwayatkan dengan jumlah yang sangat banyak. Dan jumlah yang sangat banyak ini mustahil untuk melakukan kedustaan. Demikian diriwayatkan dari setiap tingkatan masanya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu ukuran mutawatir menurut mereka. Kalau hadits ahad di bawah itu. Apa yang selain dari itu? Hadits ahad. Nah, jadi kalau misalnya hadits cuma diriwayatkan oleh seorang sahabat saya, dia berkaitan dengan bab akidah, maka tidak akan diterima oleh sejumlah orang yang saya sebutkan itu tadi. Dan ini sekali lagi adalah bentuk penolakan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab para a'immatul Islam, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah, dan sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Hazm di dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam Sawa'iqul Mursalah, dan sejumlah ulama yang lainnya, mereka menegaskan bahwa hadits ahad, kalau dia bersambung dengan jalan yang menyambung kepada Nabi dengan seluruh rawi-rawinya terpercaya, maka dia adalah hadits yang wajib diterima dan dipakai beramal dengannya. Hadits yang wajib diterima dan dipakai beramal dengannya. Iya. Sebab dia sudah sah penyambungannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengisyaratkan hal itu. Nabi mengisyaratkan dalam hadits-haditsnya. Kata beliau, yusma'u minni wa yusma'u mimman wa yasma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum.
Akan didengarkan dari saya, kemudian didengarkan dari kalian, dan akan didengarkan dari orang yang mendengar dari kalian. Ya. Maksudnya hadits itu akan jalan dan terus bersambung. Dan terus bersambung. Dan alhamdulillah sampai hari ini dari ciri keistimewaan umat Islam. Ya, umat Islam, ilmu mereka sampai hari ini semuanya bersambung dengan sanad. Al-Quranul Karim, ya, periwayatan Al-Quran semuanya bersambung dengan sanad. Nabi mengajarkan kepada sahabat cara membacanya. Sahabat membaca kepada murid, membacakannya kepada muridnya. Muridnya membaca, terus diperbaiki. Dia baca seperti bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Terus bersambung sampai pada hari ini. Ya. Masih ada guru-guru yang punya sanad bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca. Demikian pula dalam hadis. Ya. Buku-buku hadis banyak sekarang. Ada kutubus sittah. Ya, semuanya dengan silsilah dan sanad sampai sekarang masih bersambung. Sampai sekarang masih bersambung. Dan ini adalah ciri keistimewaan umat Islam. Data mereka, ilmu mereka adalah ilmu yang terpercaya. Ya. Semuanya dengan sumber yang dipastikan. Beda dengan agama yang lainnya. Ya. Kalau ditanya dari mana sumber kitab sucimu, dari mana kamu mengambilnya, maka dia tidak akan bisa menyebutkan dari mana dia mengambilnya. Ya, kalau bisa disebutkan di atasnya, dia tidak akan sebutkan di atasnya. Sampai ke sumber asalnya, dia tidak akan bisa menyebutkannya. Tidak akan bisa menyebutkannya. Kalaupun disebutkan akan ada keterputusan. Ataupun ada hal-hal yang menyebabkan beritanya harus ditolak. Ya, karena diragukan kejujurannya. Atau dipastikan kedustaannya. Demikian. Maka menerima berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan, tidak boleh dipilah-pilah antara hadits ahad mutawatir. Hadits yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu wajib untuk diterima dan wajib untuk diamalkan. Ya. Mana wajib untuk diamalkan bukan artinya berhukum wajib, ya. Maksudnya wajib dalam bentuk pengamalan bisa diamalkan. Ya. Bisa diamalkan. Adapun pembahasan tentang sudut fikih, apakah kandungan dari hadits itu wajib atau sunnah, itu pembahasan lain berkaitan dengan fikih dan bukan itu yang kita maksud. Iya. Kemudian dari bentuk lainnya ada sekelompok orang juga yang menolak sebagian sunnah. Dia menolak sebagian sunnah dengan cara hadits-hadits yang bertentangan dengan akalnya atau tidak masuk ke dalam benaknya, dia palingkan maknanya ke makna yang lain. Dia palingkan maknanya ke makna yang lain. Iya. Dan ini hal-hal yang seperti ini juga termasuk dari penolakan terhadap hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh misalnya seperti hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dengan jumlah yang sangat banyak. Pengabaran, penyebutan tentang Ad-Dajjal. Dan Dajjal adalah sosok hakiki yang diterangkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Sosok hakiki yang akan keluar di akhir masa menjadi fitnah bagi manusia, disebutkan kriterianya, ya. Dan di mana dia sekarang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadits-haditsnya. Ada sebagian orang yang hal ini tidak nyambung di akalnya atau kadang dianggap hal tersebut bertentangan dengan akalnya. Ya, dan sekali lagi akal yang seperti ini adalah akal yang harus dikasih tanda petik. Ya. Sebab kalau dia akal yang sehat, maka tidak ada pertentangan antara nas dan antara hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara akal dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada pertentangan. Ya. Jadi asalnya, ya, tidak boleh ditawil. Jadi orang yang menolak ini mengatakan Dajjal itu bukan Dajjal hakikat, tapi Dajjal artinya pendusta, akan muncul nanti pendusta-pendusta. Ya. Di tengah umat. Ya betul akan muncul pendusta-pendusta, betul itu. Tapi Dajjal adalah sosok hakiki diterangkan, dan itu juga betul. Harus kita terima dan harus kita yakin. Maka demikian seorang di dalam menerima sunnah, dia menerima sunnah itu sebagaimana apa yang diterangkan. Dan disinilah pentingnya saya katakan letak memahami sunnah itu dengan pemahaman as-salaf. Sebab seperti yang saya beri contoh tadi, memahami tentang Dajjal, kalau dia pahami dengan pemikirannya sendiri, kesimpulannya bisa sampai ke situ. Mungkin dia akan pahami bahwa Dajjal yang diinginkan adalah siapa? Pendusta. Tapi kalau dia melihat dia dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia lihat dari keterangan para ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in, maka dia akan yakin bahwa Dajjal itu adalah sosok hakiki. Adalah sosok yang hakiki yang akan keluar menjadi fitnah di akhir zaman. Ya. Dia adalah fitnah di akhir zaman yang mengajak manusia kepada kekufuran dan memerangi orang-orang yang beriman, dan dia diberikan keanehan-keanehan yang bisa menipu. Dia bisa menurunkan hujan. Dia bisa membuat kering tanaman, menghidupkan tumbuh-tumbuhan.
menghidupkan orang yang mati, matikan orang yang hidup. Ya. Nah, kemudian dia bisa, dia punya sorga dan neraka. Ya. Sorganya siapa yang masuk ke dalamnya dia akan merasakan panas. Ya, nerakanya siapa yang masuk dalamnya maka dia akan merasakan kedinginan, merasakan kesejukan. Nah, ini Dajjal yang menjadi fitnah bagi manusia di akhir zaman. Dan dia adalah sosok hakiki. Ya, adalah sosok hakiki yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu di antara jenis-jenis orang-orang yang menolak hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas kata penulis, "Wa man radda akhbaran nabiy muqaddiman li khatirihi dzaka imru'un ma lahu basar." Ya. Siapa yang menolak berita Nabi sallallahu alaihi wasallam karena lebih mendahulukan pendapatnya, maka dia adalah seorang yang tidak mempunyai penglihatan. Ya. Kemudian kata beliau, "Wala tasma'an da'il kalami fa innahu aduun li hadzal din an hamlihi hasar." Di cetakan antum atau di sya'n ini ada kekurangannya, harus ditambah di situ. Da'i al-kalam pakai alif lam. Da'i al-kalam. Wala tasma'an da'il kalami fa innahu aduun li hadzal din an hamlihi hasar. Ya, dan jangan engkau mendengar dari orang yang berbicara dengan ilmu filsafat. Orang yang menyeru kepada ilmu filsafat. Atau dia adalah seorang da'i, yang da'i ini menguasai filsafat dan berada di atas ilmu filsafat. Kenapa? Fa innahu aduun li hadzal din. Sebab orang yang seperti itu adalah musuh agama ini. Nah, orang yang mempelajari filsafat, berdakwah kepada filsafat, itu adalah musuh agama. Dan telah berlalu bersama kita sejumlah sisi kerusakan filsafat. Dan bagaimana para ulama mencela filsafat itu. Sebab hakikat dari filsafat, ya, itu adalah menolak nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu wajar kalau penulis di sini mengatakan, fa innahu aduun li hadzal din. Orang yang seperti ini adalah musuh terhadap agama. An hamlihi hasar. Hasar itu artinya dia merasa letih, dia tidak mampu. Ya, an hamlihi menyandangnya. Dia tidak mampu menyandang agama. Tidak mampu menyandang agama. Sebab siapa yang mempelajari selain dari as-sunnah, maka akan tertanam di dalam dirinya kelemahan, ya, dan kebencian terhadap sunnah. Karena itu, kata Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullahu ta'ala, ya, tidaklah seorang itu jatuh di dalam bid'ah kecuali akan dicabut dari hatinya indahnya sunnah, lezatnya sunnah. Akan dicabut dari hatinya lezatnya sunnah itu. Nah, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, dan ucapan Umar bin Khattab ini dikeluarkan oleh sejumlah a'immah, disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in, dan beliau berkata bahwa sanad-sanadnya diriwayatkan dengan silsilah seperti matahari. Maksudnya akan kesahihannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Iyyakum wa ashabal kalam. Fa innahum wa iyyakum wa ashabal ahwa. Wa iyyakum wa ashabal ra'i. Fa innahum a'da'us sunan. A'ayatuhum ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yahfazuha. Fasaru yaquluna bir-ra'i." Kata beliau, hati-hati kalian dari pengikut ra'yu. Ya, sudah kita artikan ya ra'yu pada pertemuan yang telah lalu. Orang yang hanya mengikuti pemikirannya saja, akalnya saja. Hati-hati kalian dari pengikut ra'yu. Sebab mereka adalah musuh-musuh sunnah. Ya, mungkin dari sini penulis mengambil pernyataan bahwa dia adalah musuh agama. Ya. Dan perlu diketahui ya bahwa kalimat-kalimat yang dan ini dari keistimewaan Mamdumah ini, ulamanya dari ulama terdahulu. Dan beliau di banyak potongan kalimat, beliau mengambil dari konteks hadits atau konteks ayat. Ya. Hadits maupun ayat yang beliau masukkan. Dan ini keindahan ahli sunnah ketika menulis. Ya. Mereka menulis bukan dari kantongnya sendiri. Tapi mereka menulis sesuatu yang diambil dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah untuk dijelaskan kepada umat dan diterangkan kepada mereka hakikat tuntunan dan kejelasannya.
Iya. Jadi Umar berkata, ashabur ra'y itu adalah a'da'us sunan, musuh-musuh sunnah. Kenapa? Orang-orang tersebut merasa lelah, tidak mampu untuk menghafal hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak mampu menghafal hadits, akhirnya pun mereka berbicara dengan pemikirannya sendiri. Ya. Dan ini hakikat. Orang-orang yang berbicara dari ilmu kalam itu biasanya kosong dari ilmu pengetahuan tentang agama. Dia pandai menguraikannya, tapi kalau ditanya dalilnya, apa dalil yang menjelaskannya? Ya. Dia tidak bisa menjelaskan dalil tersebut. Nah, sampai-sampai ya, sebagian ahlul kalam membantah a'immatus sunnah, membantahnya. Ya. Kemudian dia bantah para imam ahli sunnah wal jamaah, dan dia sendiri ketika membaca ayat-ayat, dia tidak pandai membacanya. Ya. Dia mengambil bantahan, dia ambil ayat kursi misalnya. Dia baca wasi'a kursiyahus samawati wal ardh. Dia baca kursiyahu. Ya, dalam Al-Quran tertulis apa? Kursiyuhu. Membaca ayat kursi saja tidak becus, apalagi ingin berbicara tentang agama. Nah, karena itu ketika datang kepada sebagian a'immah, bahwa dia datang seorang kepada sebagian a'immah melaporkan bahwa ada orang yang berucap tentang masalah iman begini. Mereka mengatakan bahwa iman itu adalah ucapan saja. Keyakinan dan ucapan saja, tidak ada amalan. Amalan tidak masuk dalam rangkaian iman. Maka kata imam ini, orang tersebut adalah orang yang sangat dikasihani. Sampai menghafal surah ya, Al-Bayyinah saja dia tidak becus. Ya, dia tidak menghafal surah Al-Bayyinah. Ya, lam yakunil ladina kafaru, maksudnya Al-Bayyinah. Sebab dalam surah Al-Bayyinah diterangkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali hanya menyembah kepada Allah. Disebutkan ya, jenis amalan, menyembah kepada Allah, mengeluarkan zakat, yuqimus salat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian Allah sebutkan wadzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus, menunjukkan bahwa agama tercakup seluruhnya ini. Ya. Jadi kalau mereka paham dan hafal surah Al-Bayyinah, tidak mungkin dia berbicara seperti itu bahwa amalan tidak masuk dalam keimanan, tidak masuk dalam rangkaian keimanan. Ya, kalau memang mengerti dalil, maka dia akan berbicara sesuai dengan dalil yang ada. Kan begitu? Maka inilah sebab-sebab atau hal-hal yang menyebabkan seorang terjerumus, jatuh berbicara di dalam semua masalah, dan masalah tersebut dianggap bid'ah, menyelisih agama. Sebab asalnya mereka berbicara tanpa ilmu, tidak dilandasi dengan ilmu, tidak didasari dengan ilmu. Berbeda dengan ahli sunnah. Ya. Ahli sunnah dalam uraian dan pemaparan mereka semuanya dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah. Dan alhamdulillah kita semenjak belajar terdidik untuk menerima dari guru apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah saja. Ya. Apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalnya pada seorang guru dia berucap sesuatu, dia menyelisih nas hadis, ya, dan hal tersebut kita ketahui, maka kita anggap bahwa itu mungkin kelupaan dari sang guru atau belum sampai hadisnya kepadanya. Adapun kita sendiri, kita tidak ambil ucapannya, ya, sambil memberikan penghormatan untuknya sebagai seorang guru. Tapi kita tidak dididik untuk ikut-ikutan. Kita dididik untuk menjalankan agama ini sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu seorang Muslim yang baik dia harus kritis. Pada setiap masalah agama yang dia jalankan, dia harus tanya, ini apa dalilnya yang saya lakukan? Ya. Apakah ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah? Dan bukan artinya saya mengharuskan ya seluruh kaum muslimin menghafal hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Ya, sebab menghafal hadits itu tidak semua orang mampu. Dan menghafal nas-nas ayat Al-Quran, dalil-dalil tidak semua orang mampu. Tapi paling tidak dalam setiap masalah yang dia lakukan, dia tahu, dia pernah dengar dalilnya. Dia pernah dengar dalilnya. Ya. Ataupun ada orang yang terpercaya menjelaskan kepadanya. Ya. Menjelaskan kepadanya bagaimana hakikat masalahnya sesuai dengan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Demikian harusnya. Dan ini harusnya menjadi pijakan-pijakan seseorang di dalam beragama. Iya. Kemudian kata penulis dalam bait yang ke-25, kata beliau, wa ashabuhu qad abda'u wa taghattau wa jazu hudud al-haqqi bil iski wal ashar
Wa ashabahu, itu ashabul kalam, ya. Orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, qad abda'u, mereka telah berbuat bid'ah. Wa tanatta'u, dan mereka telah melakukan perbuatan ekstrim. Tanattu itu ekstrim, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kecelakaan untuk mereka. Ya, orang-orang yang ekstrim. Kata beliau dalam hadits Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Muslim, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. 3 kali beliau tegaskan. Celakalah orang-orang yang tanattu. Ya. Celakalah orang-orang yang tanattu, celakalah orang-orang yang tanattu. 3 kali beliau tegaskan. Apa itu tanattu? Imam Nawawi menjelaskan bahwa tanattu adalah berlebihan dalam ucapan maupun perbuatan. Itu tanattu. Dan orang-orang yang seperti ini berlebihan dalam ucapan maupun perbuatannya, ya, di atas porsinya, di atas apa yang dituntunkan. Ini adalah hal yang tercela di dalam agama. Dan saya sudah paparkan juga sebelumnya dalil-dalil tentang tercelanya ekstrim dalam agama. Ya, ingat bahwa agama kita ini adalah agama pertengahan. Agama pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Dan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perselisihan di tengah umat dan banyaknya kelompok-kelompok di tengah umat Islam dan semuanya menisbatkan kepada Islam, ternyata ahlul haq, pengikut kebenaran yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang pertengahan, berada di antara 2 kutub, kutub ekstrim dan kutub menyepelekan. Mereka berada dan berdiri di atas pertengahan sebagai ciri dari Islam yang hak. Sebab Islam yang benar semuanya mengarah kepada sikap pertengahan. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang mesti tidak bisa ditolak. Kalau memang dia di atas petunjuk yang benar, pasti dia akan pertengahan dalam melangkah, ya, dan dalam mengambil sikap sesuai dengan tuntunan yang ada, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu dalam pembahasan akidah, ya, kalau dirinci, ya banyak sekali. Ya, kita melihat ya bahwa ahli sunnah wal jamaah betul-betul pertengahan dalam seluruh permasalahan. Yang at-tawaif, kelompok-kelompok yang dinyatakan menyimpang di dalam sejarah perjalanan umat, mereka kelompok-kelompok tersebut berada di garis ekstrim atau di garis menyepelekan. Adapun ahli sunnah, mereka berada di pertengahan. Sebagaimana ciri dari kebenaran itu senantiasa berada di pertengahan. Dan sikap ekstrim ada sifat yang dicela di dalam agama. Sama sekali tidak dibenarkan adanya perbuatan yang seperti itu. Iya, demikian pula sikap menyepelekan. Kewajiban kita adalah mengikuti dan menjalankan tuntunan agama seperti yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang dijalankan oleh para as-salafus salih, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata beliau, ashabuhu qad abda'u wa tanatta'u. Para penganut atau para ahli kalam itu, mereka telah berbuat bid'ah dan telah melakukan tanattu ekstrim. Wajazu hududal haqqi bil iski wal ashar. Dan mereka telah melampaui batas-batas kebenaran dengan kedustaan dan dengan sesuatu yang sangat jelek. Iya. Di sini penulis menyebutkan bahwa melampaui batas kebenaran itu adalah bentuk kedustaan atau bentuk kejelekan. Dan ini 2 pilihan, tidak ada pilihan yang lain. Iya. Sebab orang yang keluar dari batasan, ya, batasan, orang yang keluar dari batasan kebenaran dengan sengaja, ya, itu pasti dia lakukan karena berbuat kedustaan atau karena dibangun di atas suatu maksud yang jelek. Ya. Adapun orang yang keluar dari batas kebenaran dan dia jahil tentang hal itu lain lagi. Orang yang tidak tahu itu diajari, orang yang tidak tahu, dan diberitahukan bagaimana tuntunan yang benar. Tapi orang yang mengerti, kemudian dia melewati batasan-batasan kebenaran, maka dia pasti melewatinya, melampauinya dengan kedustaan. Iya. Dan ini sifat orang yang menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian kata penulis, wa khudh waffahum an sahibi syar'i innahu syadidun alaihim lilladhi minhum khabar. Wa khudh waffahum. Kemudian kata penulis, sekarang ambillah pensifatan mereka. Iya. Maksudnya di sini beliau akan mensifatkan. Beliau akan membawakan hadis. Ya. Beliau isyaratkan sebuah hadis
dalam bait syair ini. Nah, dan ini sekali lagi saya sebutkan ya, bahwa mengisyaratkan hadis itu mungkin dengan bahasa biasa, mungkin dalam bentuk syair. Dan itu ada aturan-aturannya dalam kaidah-kaidah bahasa. Di sini penulis ingin mengisyaratkan. Sekarang kata penulis, sekarang kamu ambil sifat mereka, bagaimana ciri mereka. Bagaimana karakter orang yang menyelisihi hawa nafsu, pengikut hawa nafsu itu. Ambil sifat mereka langsung dari sahib syara'. Siapa sahib syara'? Pemilik syariat siapa? Maksudnya pembawa syariat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ambil pensifatannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu, sungguhnya Nabi itu syadidun alaihim, sangat keras terhadap ahlul ahwa. Lilladzi minhum khabar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat paham tentang mereka. Ya, sangat paham tentang mereka. Khabar itu artinya dia betul-betul punya khibrah, punya keahlian, betul-betul memahaminya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keras terhadap ahlul bidah. Ini dalam uraian penulis. Ya. Bagaimana kerasnya? Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang bahayanya bidah, dan beliau terangkan tentang bahayanya orang yang melakukan bidah. Ya. Dan sebagian bentuk-bentuk bidah beliau sebutkan bahwa orang yang melakukannya adalah kilabun nar, anjing-anjing api neraka. Yang dia membahas yang sangat tegas sekali. Nah, dan banyak lagi pensifatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat keras Nabi mengingatkannya. Kenapa? Itu adalah nasihat beliau untuk umatnya. Sebagai ciri beliau seorang Nabi, beliau menunjukkan kepada umatnya jalan yang baik dan memperingatkan umatnya dari segala kejelekan yang bisa membahayakan umat. Iya, segala kejelekan yang bisa membahayakan umat. Karena itu kalau berbicara masalah agama, kita juga harus tahu, selain dari mengenal kebenaran, kita juga harus mengenal hal yang salah. Iya. Sebab Nabi menjelaskan dua hal. Nabi menjelaskan kebenaran dan Nabi menjelaskan hal yang salah, supaya kita meninggalkan hal yang salah tersebut. Supaya kita meninggalkan hal yang salah tersebut. Ya, karena itu Hudzaifah ibnu Yaman rahimahullahu taala berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi, fa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani." Kata beliau, adapun manusia, mereka bertanya kepada Nabi, kebanyakannya bertanya tentang kebaikan. Ya Rasulullah, amalan apa yang baik? Ya Rasulullah, apa amalan yang memasukkan surga? Terus hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan mereka tanyakan. Kata Hudzaifah, adapun saya bertanya tentang kejelekan. Ya Rasulullah, apa fitnah yang terjadi? Akan terjadi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau terjadi begini? Ya Rasulullah, itu pertanyaan Hudzaifah. Kenapa Hudzaifah melakukan seperti itu? Kata beliau, makhafata ayyudrikani, saya khawatir kejelekan itu akan menimpa saya. Karena itu saya tanyakan supaya saya hindari kejelekan itu. Nah, dan inilah yang dikatakan oleh seorang penyair yang bijaksana. Kata beliau, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khairi yaqa' fihi. Ya. Kata penyair ini, saya mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk berlindung dari kejelekan itu. Ya. Karena siapa yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, maka dia akan jatuh ke dalam kejelekan. Dia akan jatuh ke dalam kejelekan. Ya. Karena itulah kalau kita lihat pembahasan para a'immah, mereka menenangkan, menjelaskan kebenaran, meluruskan, membersihkan pemahaman. Sekaligus mereka jelaskan apa-apa yang salah dilakukan, apa-apa yang berbahaya kalau umat mendekatinya, apa-apa yang bisa menjatuhkan seorang jatuh dalam pintu kesesatan. Ya. Jatuh dalam pintu kesesatan. Dan pada hari-hari ini, ya sebagian orang fobia kalau disebut ini bisa masuk ke dalam pintu kesesatan, bisa membuka pada pintu kesesatan. Ya. Nah, akhirnya sebagian orang berkata, ya kita adem-adem aja dah. Ya santai aja, tidak usah terlalu banyak menyinggung orang. Ya. Itu pemikiran mereka yang salah. Ya. Jadi mereka menganggap nasihat itu, kalau dibicarakan misalnya sebuah kesalahan, atau sebuah kelompok yang ada penyimpangannya, hendaknya dihindari, mereka anggap itu sebagai celaan, sebagai bentuk menyinggung, ya, menjelekkan. Dan itu penerjemahan yang salah. Ya, penerjemahan yang salah. Nah, tidak tahu apakah dia bisa menerjemah bahasa Indonesia dengan benar atau tidak. Jelas terjemahannya salah. Harusnya diterjemah hal itu sebagai nasihat, bukan diterjemah seperti cercaan. Harusnya dikatakan itu adalah nasihat. Ya. Nasihat untuknya, agar supaya dia kembali kepada kebenaran. Agar supaya dia kembali kepada kebenaran. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang diterangkan oleh para sahabatnya.
Mereka menjelaskan kebaikan, mereka juga jelaskan kejelekan. Ya, mereka jelaskan kebaikan, mereka jelaskan kejelekan. Mereka jelaskan kebaikan agar supaya kebaikan diikuti, dan mereka jelaskan kejelekan agar supaya umat tidak jatuh di dalam kejelekan tersebut. Agar supaya umat tidak jatuh di dalam kejelekan tersebut. Ini adalah hal yang penting yang harus diketahui. Nah, karena itu para imam ketika membahas, ya, berputar antara dua hal ini. Berputar antara dua hal ini. Nah, ya, tentang kalimat misalnya menyebutkan ini adalah pemahaman yang sesat, pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyimpang. Ya, anda usah terlalu hobi dengan istilah yang seperti itu. Sebab ini adalah bentuk penjelasan yang harusnya kita mengambil nasihat. Toh Nabi SAW juga mengajarkan doa. Yang doa tersebut di dalamnya banyak-banyak perkara yang kita berlindung, jangan sampai kita disesatkan, kita dipalingkan dari petunjuk. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu dan ketaatan. Kenapa? Sebab hati kalau tidak dikokohkan, mungkin dia akan keluar dari jalan yang lurus, akan mengikuti seruan syaitan. Akan mengikuti seruan dari syaitan. Bahkan Nabi SAW mengajarkan doa, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nah, kata beliau, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, ya. Wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu. Allahumma, wa bika khasamtu. Allahumma, inni a'udhu bika la ilaha illa anta an tudillani. Ya. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinn wal insu yamutun. Nah, ya Allah, kepadamu lah saya berserah diri. Dan kepadamu lah saya beriman. Dan kepadamu lah saya bertawakal. Ya, kepadamu lah saya bertobat. Dan karenamu lah saya melakukan perdebatan. Ini tadi juga isyarat, ya, saya sebutkan bahwa perdebatan itu ada yang sifatnya benar, ya, dan dibenarkan. Karenamu lah saya lakukan seluruh hal itu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Saya berlindung jangan sampai Engkau menyesatkan saya. Sungguhnya Engkau adalah yang maha hidup, tidak mati. Adapun jin dan manusia semuanya akan mati. Ini doa yang sangat agung dari Nabi SAW. Di dalamnya terdapat pengajaran untuk berlindung dari kesesatan. Bahkan di dalam rangkaian doa ini, kalau dirinci, terdapat di dalamnya sejumlah masalah yang akan menjamin seseorang tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat. Ya, karena itu wajar, ya, kalau diterangkan dalam agama hal yang merupakan kebenaran, apa yang menyebabkan seorang menyimpang, tersesat dari jalan, itu adalah hal yang wajar. Sebagai bentuk nasihat, dan bagi seorang muslim juga, dia harus mengetahuinya. Supaya dia berjalan di atas muka ini dengan langkah yang mantap, ya, langkah yang kokoh, tidak terombang-ambing oleh badai fitnah, ya, yang sekarang ini, ya, berbagai fitnah dan berbagai kerancuan dalam agama luar biasa, ya, luar biasa berjalan di tengah manusia. Ya. Kadang kita tidak ingin mendengarkannya juga, harus mendengarkannya atau harus diperdengarkan. Nah, disengaja dan kadang tidak disengaja. Ya, karena itulah seorang, ya, butuh untuk senantiasa mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dikokohkan di atas jalan yang benar, diluruskan langkahnya. Sebab siapa yang lurus langkahnya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluruskan langkah dia menuju kepada surga. Dan siapa yang di dunia ini, ya, tidak benar langkahnya, maka dia akan disesatkan masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Nah, di sini penulis ingin mensifatkan, ya, bagaimana sifat kelompok-kelompok yang sesat itu. Ya. Kata beliau, ambil pensifatan mereka. Bagaimana sifat kelompok yang sesat ini? Ambil pensifatan ini langsung dari Nabi yang sangat keras terhadap mereka. Nah, kata beliau dalam bait yang ke-27, waqad addahum 70 sinfan nabiyyuna wa sinfaini kullun muhdithun zaigun dair. Ya. Kata beliau, para pengikut hawa nafsu itu, ya, orang-orang yang menjadi musuh-musuh agama ini, orang-orang yang melakukan bid'ah ini, mereka telah dihitung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada 72 jenis, atau ada 72 kelompok. Nah, di sini dilihat, ya, 70 simpan, 70, kemudian disebutkan lagi wasimfa ini, berarti 72.
Ada 72. Bagaimana sifat 72 kelompok ini? Kullun, semuanya. Ini beliau terangkan sifat kelompok yang sesat. Muhdithun, semuanya mengada-adakan perkara baru dalam agama. Zaigun, menyimpang dari jalan yang lurus. Dair, dan semuanya adalah dair. Ya, apa artinya dair? Dair itu artinya orang yang kebingungan. Orang yang kebingungan, tidak jelas prinsipnya. Tidak jelas pijakannya. Nah, itu ciri umumnya. Ya. Dan di sini beliau isyaratkan tentang hadits iftiraqul ummah. Hadits perpecahan umat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada para sahabat, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku telah terpecah, atau orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi Nabi mengabarkan bahwa umat Islam akan terpecah lebih daripada itu. Menjadi 73 golongan. Kemudian perhatikan. Tapi perhatikan ya sabda Nabi, umatku. Berarti yang terpecah ini, yang diancam ini masih umat Nabi Muhammad. Kulluhum finnar. Nabi menegaskan semuanya di dalam neraka. Jadi mereka dari umatnya, tapi semuanya dalam neraka. Apa mana semuanya dalam neraka? Mananya semuanya diancam dengan neraka. Dipahami? Adapun masuk atau tidaknya, itu rinciannya lain. Berkaitan dengan rincian orang yang melakukan dosa. Ya, pelaku dosa, ada yang kadang dimasukkan ke neraka. Kalau dia masih umat Islam ya, dimasukkan ke dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dikeluarkan. Ada yang pelaku dosa, haknya harusnya dimasukkan ke dalam neraka, tapi rahmat Allah, dia diampuni langsung dimasukkan ke surga. Ya. Dan ini rinciannya, yang seperti ini ada. Ya. Dan penentuannya apakah semuanya pasti masuk neraka? Ya. Tentunya ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ingin saya jelaskan bahwa semuanya di dalam neraka, ini min babil wa'id. Ya. Ancaman. Semuanya diancam dengan neraka. Sebab 72 golongan ini, 73 golongan masih disebut umatku akan terpecah menjadi berapa? 73. Ya. Adapun pecahan-pecahan yang di luar 72 itu dianggap bukan dari umat Islam. Kalau memang dia, sebab bid'ah itu dua macam ya, seperti yang saya terangkan. Bid'ah dua macam. Ada bid'ah yang mengkafirkan pelakunya keluar dari Islam, dan yang seperti ini sudah tidak dianggap lagi dari umat Islam. Dipahami? Dan ada bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya dari Islam. Tidak mengkafirkannya, tapi hanya dianggap sesat dan menyimpang dari jalan yang lurus. Maka Nabi berkata, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Jadi kecuali satu yang selamat. Inilah satu yang selamat inilah yang diibaratkan oleh para ulama, mereka ini yang dikatakan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Iya. Baik, siapa golongan yang selamat ini? Nabi SAW ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, manhum? Ya Rasulullah, siapakah mereka? Perhatikan ya pertanyaan para sahabat. Manhum? Katanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat man, itu digunakan untuk pertanyaan pada makhluk yang berakal. Kalau dalam bahasa Arab. Jadi manhum maksudnya siapa mereka, siapa orang-orangnya. Ya. Itu yang diinginkan oleh para sahabat. Mereka ingin tahu siapa orang-orangnya. Tapi Nabi menjawab tidak menyebutkan nama orang. Tidak menyebutkan nama orang tertentu. Tapi beliau sebutkan sebuah sifat. Siapa yang bersifat dengannya, maka dia adalah golongan yang selamat. Ya. Kata beliau, humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, hum ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada seperti yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Jadi sifat itu sifat pengikut kebenaran. Ya. Jadi kalau dia berpegang di Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipegang oleh Nabi dan para sahabatnya, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah golongan yang selamat. Dia adalah golongan yang selamat. Siapapun dia. Ya.
apapun nasabnya, keturunannya, ya, apapun kewarganegaraannya, apapun warna kulitnya, dimanapun dia tinggal, ya, kalau dia berciri dengan ciri ini, maka dia adalah al-firqatun najiyah. Dia adalah kelompok yang selamat. Ya, karena itu salah ya kalau ada yang mengatakan bahwa dakwah salafiyah, dakwah ahlussunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah itu adalah kelompok. Itu salah. Ya. Salah mengatakan itu organisasi, itu jemaah tertentu. Nah, tidak. Mereka bukanlah sebuah organisasi tertentu. Tapi itu adalah sebuah pensifatan akan sifat Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia terangkan itu agama yang benar. 72 golongan yang lainnya, mereka adalah kelompok yang salah, yang menyimpan dari jalan yang lurus, diancam dengan neraka. Adapun yang satu, itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Dan itulah Islam yang murni yang dibawakan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Iya. Jadi Nabi menjelaskan demikian dalam hadisnya bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 semuanya di mana? Dalam neraka. Karena itu kata penulis, beliau mensifatkan jumlah golongan dari golongan yang sesat. Kata beliau, mereka telah dihitung oleh Nabi jumlahnya ada 72. Maksudnya golongan yang sesatnya semuanya berapa? 72. Ya. Sifat mereka, kata beliau, kullun semuanya muhdithun. Kelompok ini muhdithun, mengada-adakan perkara baru. Zaigun, mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Dair, kebingungan. Ya. Dan itu asal ciri kelompok yang sesat itu adalah bingung. Ya. Itu ciri umumnya. Ya. Berbicara tentang masalah apa saja, prinsip pokok mereka, kalau dibahas secara langsung akan jadi bingung. Ya. Nah, orangnya tersebut bisa bingung akan prinsipnya sendiri. Bisa bingung akan prinsipnya sendiri. Ya. Disebutkan dari Abul Ma'ali Al-Juwaini, ketika dia berbicara tentang masalah akidah, dia berbicara tentang sifat istiwa. Ya, dan dia membawakan adillah akliyah tentang menolaknya dan seterusnya, penolakannya. Maka seorang yang hadir di situ yang bernama Abul Ala Al-Hamadani, dia berkata, Abul Ala Al-Hamadani berkata, sekarang ya Syekh, tinggalkan kami dari apa dalil yang kamu sebutkan. Tapi apa tanggapanmu terhadap fitrah yang ada dalam diri kami? Kami merasa bahwa Allah itu di atas langit. Ya. Maka Al-Juwaini seketika itu beliau terdiam. Kemudian beliau mengaruk kepalanya sambil berkata, sungguhnya Al-Hamadani telah membuat saya bingung. Sungguhnya dia telah membuat saya bingung. Sampai dia keluar. Ya. Nah, itu keberadaan prinsip-prinsip yang tidak jelas, hal-hal yang menyimpang itu akan membawa kebingungan bagi seseorang. Ya. Akan membuat pengikutnya khirah. Nah, bingung melihatnya. Ya. Hari ini berkata begini, hari ini berkata itu. Apalagi kalau antum melihat Jemaatut Takfir. Ya. Nah, Jemaatut Takfir saya diceritakan oleh sebagian ustaz yang pernah di Pakistan. Ya, beliau pernah sholat di sebuah masjid dan di situ banyak Jemaatut Takfir. Ya. Dan mereka sholat ada beberapa jamaah, ada yang sholat depan, ada yang di belakang, ada di sana, di sini. Padahal mereka semua dari Jemaatut Takfir. Apa yang terjadi? Yang sholat di sini mengkafirkan yang di belakang, yang belakang mengkafirkan yang di depan, sana mengkafirkan yang di belakang. Ya. Mereka sendiri bingung antara sama mereka saling mengkafirkan. Ya. Saling mengkafirkan. Nah, dan ini bentuk dari bid'ah, keluar dari sunnah, itu akan mengantar kepada hirah. Tidak akan menetapkan seorang di atas jalan yang lurus. Beda dengan orang yang kenal dengan sunnah, langkahnya akan tetap. Ya. Fitnah apapun yang terjadi, dia akan tetap kuat di atas fitnah tersebut. Bahkan sebelum terjadi fitnah, mereka tahu, ini kalau begini keadaannya akan terjadi fitnah. Ya. Akan terjadi fitnah. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, rahimahullahu ta'ala, ya. Kata beliau, seorang alim itu, ya. Nah, al-fitnatu idza aqbalat arafaha kullu alim, wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Kata beliau, fitnah apabila akan datang, seorang alim sudah mengetahuinya. Ya. Dan apabila fitnahnya sudah selesai, sudah terjadi, orang-orang jahil baru mengetahuinya. Ya. Sebab kalau sudah terjadi, sudah dia lihat, sudah dia rasakan bagaimana sesatnya
jiwa mereka di dalam fitnah, bagaimana kesulitan mereka dalam fitnah, baru mereka sadar, oh ini rupanya sedang terjadi fitnah. Ya. Supaya rupanya kita sedang ditimpa fitnah. Kalau seorang alim sebelum terjadinya dia sudah tahu, ini akan terjadi fitnah kalau seperti ini. Nah, dari pandangan bagi seorang yang lurus di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dari nasihat di sini, penulis rahimahullah setelah menjelaskan wajibnya seorang membangun hidupnya di atas sunnah dan bagaimana kaidah-kaidah membangun kehidupan di atas sunnah, maka sekarang beliau terangkan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang. Siapa saja pimpinan-pimpinannya dan siapa yang menyerukan kepadanya. Bagaimana ciri-ciri kelompok tersebut. Agar supaya orang yang tetap di atas sunnah ini, setelah mengenal kebenaran, dia juga mengenal apa yang menyelisihi sunnah. Supaya jangan terjatuh di dalamnya. Jangan dia terjatuh di dalamnya. Nah, dan ini adalah subhanallah, adalah hal yang betul-betul menakjubkan sekali. Ya, seorang, dan ini metode juga di dalam mempelajari agama ya. Seorang apabila dia belajar, dia sudah kenal prinsip-prinsip umum dalam syariat, dasar-dasar pokok ahli sunnah wal jamaah dia sudah kuasai. Setelah itu dia mempelajari tentang firaq, kelompok-kelompok yang menyimpang. Dia tahu dasar-dasar penyimpangannya dari mana, letak penyimpangannya kemana, dan bagaimana menjelaskan penyimpangannya, membantahnya bagaimana. Maka subhanallah akan nampak. Ya. Setiap kali terjadi masalah, setiap kali terjadi fitnah, dia akan bisa bersikap dengan sikap yang baik. Ya. Sesuai pada tempatnya, memberikan porsinya masing-masing. Nah, sebab kesalahan yang terjadi itu bermacam-macam. Ada kesalahan yang fatal, tidak fatal. Ada kesalahan yang harus dipermasalahkan. Ada kesalahan yang tidak dipermasalahkan. Ya, dan seterusnya. Dan yang kita lihat di kalangan para ulama, karena mereka ya sangat kuat pemahaman mereka terhadap agama. Sehingga masalah pun apa yang terjadi di tengah umat, mereka telah memandangnya dan melihatnya dengan pemahaman yang sangat tepat sekali dalam memberikan solusi. Ya. Dan penyelesaian akan hal tersebut. Nah, maka di sini penulis rahimahullah taala ya menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Ya umumnya kelompok yang menyimpang itu, ya, umumnya kelompok yang menyimpang itu di masa dahulu dikenal kembali kepada 4 firqah. Dan penulis sendiri di dalam syarah beliau, dan penulis seperti yang saya katakan punya syarah ya terhadap manzumah ini, Abdul Qasim Az-Zanjani, beliau mensyarahnya, dan beliau mengisyaratkan bahwa 72 golongan ini itu kembali kepada 4 golongan. Dan setiap dari 4 ini yang terpecah menjadi 12 golongan. Ya. Terpecah menjadi berapa? 18 ya? Hah? 18 atau 17? Ya, yang jelas demikian. Yang lainnya adalah ikut bersamanya. Jelas? Nah, jadi asal dari golongan ini kembali kepada 4. Yang pertama adalah kelompok Rafidhah, Syiah Rafidhah. Kemudian yang kedua adalah Khawarij. Yang ketiga adalah Qadariyah. Dan yang keempat adalah Al-Murji'ah. Keempat adalah kelompok Al-Murji'ah. Nah, ini 4 kelompok. Dan 4 kelompok ini akan diterangkan oleh penulis sifat-sifat mereka. Dan beliau akan terangkan tokoh-tokoh mereka atau tokoh-tokoh yang terkenal dari kelompok ini yang banyak mempropagandakan pemikirannya. Nah, kata beliau, "Fabir rafdi mansubun ila syirki adilun anil haqqi du buhtin 'ala Allah wan nudur." Sekarang beliau menyinggung tentang Syiah Rafidhah. Fabir rafdi, Syiah Rafidhah itu dinisbatkan kepada kesyirikan. Adilun anil haq. Adil an itu artinya berpaling dari kebenaran. Ya, adil bukan adil bermana adil dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab adalah an itu artinya berpaling. Dia berpaling dari kebenaran. Ini sifat yang kedua. Jadi Syiah Rafidhah disifatkan oleh penulis 4 sifat. Ya, dinisbatkan kepada kesyirikan, berpaling dari kebenaran, du buhtin 'ala Allah. Ya. Mengadakan kedustaan terhadap Allah. Wan nudur. An-nudur jamak nadir, yaitu para rasul, mengadakan kedustaan terhadap para rasul. 4 hal. Ini 4 pensifatan terhadap Syiah Rafidhah. Nah, Syiah Rafidhah beliau nisbatkan kepada kesyirikan. Sebab berbagai bentuk kesyirikan dan bermacam-macam bentuk kesyirikan itu terdapat pada kelompok Syiah Rafidhah, melebihi kelompok-kelompok yang lainnya.
melebihi kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, dalam bentuk kesyirikan mereka. Bagaimana mereka menganggap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan para imam Ahlul Bait diangkat kedudukannya lebih tinggi dari para nabi dan rasul, lebih tinggi kedudukannya dengan para malaikat. Bahkan kedudukan Ali bin Abi Thalib setingkat, ya, atau mungkin lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya katakan begitu ya, bahkan kadang sebagian dari mereka ada yang menganggap ya, Ali bin Abi Thalib lebih tinggi dengan Allah. Karena itu sebagian orang Syiah Rafidhah ada yang bertutur sebuah bait syair. Dia berkata, kafa fakhru maulana aliyin huduthu syakki fihi annahu Allah. Ya. Katanya cukuplah sebagai kebanggaan akan keutamaan Maula kami Ali bin Abi Thalib. Cukup keutamaannya bahwa telah terjadi keraguan apakah beliau itu Allah atau bukan. Ya. Ini ucapan orang Syiah Rafidhah. Ya. Dan bait syair ini dibantah oleh seorang ahli sunnah. Ya. Dibantah oleh seorang ahli sunnah dalam sebuah bait syair pula. Beliau katakan, yamutur rafidhi wa huwa la yadri. Aliyun rabbuhu atau rabbuhullah. Ya. Si Syiah Rafidhi meninggal dalam keadaan dia tidak tahu apakah si Ali ini, apakah Ali bin Abi Thalib adalah Rabbnya atau Rabbnya adalah Allah. Nah, ya dia tidak tahu, ragu dalam hal ini. Dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Iya. Demikian. Ini sebagian orang Syiah. Ada yang mendudukkan Ali bin Abi Thalib sampai keadaan seperti itu. Dan ini dalam bentuk syirik akbar. Masuk dalam bentuk syirik akbar. Nah, belum lagi pemikiran-pemikiran mereka yang lainnya. Pemikiran-pemikiran mereka yang lainnya. Jangan disangka ya, bahwa mereka tidak menyampaikan pemikiran ini. Sampai hari ini pun masih. Al-Khumaini menulisnya dalam bukunya. Al-Khumaini berkata, inna li a'immatina manzilatan. Ini nafs ucapan Khumaini. Inna li a'immatina manzilatan. La yaqrabuha atau la yablaghuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Katanya untuk para imam kami, ya, imam mereka, imam 12, imam Ahlul Bait, kata Khumaini, para imam kami punya kedudukan yang tidak pernah dicapai oleh malaikat yang didekatkan dan tidak pernah dicapai oleh nabi yang diutus. Ya, tidak pernah dicapai oleh nabi yang diutus. Karena kesyirikan mereka ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membakar mereka. Abdullah bin Saba, ya, ketika mulai terdengar dan oleh Ali bin Abi Thalib, karena apa yang dia lakukan dikejar oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa yang didapati oleh Ali bin Abi Thalib dibakar oleh beliau. Adapun Abdullah bin Saba dia berhasil lolos, ya, dan melarikan diri ke arah Mesir atau Syam. Nah, dan Ali bin Abi Thalib berkata, mengucapkan sebuah syair, falamma ra'aitul amra amran munkaran ajjadtu nari wada'utu kumbura. Tatkala saya melihat perkara itu adalah perkara yang mungkar, maka saya pun mengobarkan apiku. Dan saya panggil kumbura, saya panggil tungku api untuk membakar mereka. Nah, dan dibakar mereka oleh Ali bin Abi Thalib. Walaupun terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, ya, dalam masalah membakarnya, apakah boleh atau tidak. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkeras bahwa itu tidak boleh dibakar. Bahkan Ibnu Abbas berkata, andai kata saya hadir di situ, maka saya akan katakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabbnya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dan mungkin saja hadits itu belum sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Atau mungkin hal itu dilakukan min babit ta'zir. Ya, sebab apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan yang sangat besar. Nah, adilun anil haqq. Di antara sifat Syiah Rafidhah, adil anil haq, mereka berpaling dari kebenaran. Berpaling dari kebenaran. Ya. Sudah tahu yang benar, mereka berpaling darinya. Tahu yang benar, mereka berpaling darinya. Du buhtin ala Allah. Mereka mengadakan kedustaan terhadap Allah. Nah, mereka mengadakan kedustaan terhadap Allah. Ini dalam banyak sisi. Ya. Di dalam sejumlah buku-buku Syiah, ya, tertulis, ya, dalam buku-buku mereka yang menjadikan sumber rujukan mereka, tertulis bahwa Al-Quran yang dipegang oleh kita sekarang ini, dipegang oleh kaum muslimin, Al-Quran kita itu kurang. Ya. Al-Quran kita kurang. Mereka punya mushaf namanya mushaf Fatimah.
Katanya besarnya 3 kali lipat dari mushaf yang kita punya. Besarnya 3 kali lipat dari mushaf yang kita punya. Nah, dan di dalamnya terdapat ayat-ayat. Mereka tambah-tambah ayat-ayatnya. Ya. Dan ini banyak sekali pembahasannya. Mereka dari sisi ini sudah mengadakan kedustaan terhadap Allah. Bahkan lebih dari itu, ya, mereka juga mengatakan bahwa ya, Jibril itu salah alamat menyampaikan wahyu. Ya. Harusnya wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi Jibril menyampaikannya ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini kedustaan terhadap Allah. Wan nudur, yang keempat, sifat yang keempat, mereka dusta terhadap para rasul. Dusta terhadap para rasul. Nah, dan ini tentunya banyak bentuk kedustaan mereka. Ya, di antara salah satu keyakinan Syiah Rafidhah di akhir zaman, ya, sebelum terjadinya hari kebangkitan, maka orang-orang yang mengambil hak Ali bin Abi Thalib itu akan dibangkitkan dahulu. Kemudian Ahlul Bait, para imam Ahlul Bait akan mengkisas mereka mengambil haknya. Nah, jadi mereka katakan Abu Bakar, Umar, ya semuanya akan dibangkitkan sebelum terjadinya hari kiamat. Dan Ahlul Bait akan mengambil haknya. Jadi semuanya adalah kedustaan terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Ya. Dan jangan dikira bahwa hal ini tidak tertulis dalam buku-buku mereka. Tertulis dalam buku-buku mereka yang merupakan rujukan asli mereka. Rujukan asli orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, dan ini tidak diragukan. Kalaupun ada yang di masa ini berkata, oh itu tidak ada dalam buku kami, itu tidak benar, itu tidak. Itu hanya sekedar taqiyah. Ya. Sebab berbohong itu adalah ibadah bagi mereka. Berbohong adalah ibadah. Jadi mereka punya prinsip taqiyah, bentuk ibadah. Kalau dia debat akan sesuatu, dia boleh tidak menampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Dia boleh berdusta tidak menampakkan di dalam hatinya. Ya. Karena itu berbicara dengan orang Syiah memang adalah hal yang paling riskan sekali. Ya. Kalau dibicara begini, dia akan ngomong begini. Kan berbicara begini. Nah, karena itu berdebat dengan mereka itu dari hal yang tidak ada gunanya. Ya. Dari hal yang tidak ada gunanya di kebanyakan tempat. Dan saya tidak mutlakkan ya, semuanya tidak ada gunanya. Di kebanyakan tempat tidak ada gunanya. Nah, sebab mereka seperti itu. Ya. Selain dari tidak punya hujjah yang jelas, dia akan mengambil dari nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah hal-hal yang mereka akan pelintirkan. Dan orang yang tidak tahu trik seperti ini, orang yang tidak tahu trik Syiah seperti ini, akan dengan mudah ya untuk dipermainkan oleh mereka. Ya. Akan dengan mudah ya istilahnya diuntal miring oleh mereka. Nah, itu keberadaan dan bagaimana kelihayan mereka di dalam mengelabui manusia. Ya karena itu di dalam masalah berdebat dengan mereka, ya bukan hal yang terlarang kalau memang ada maslahatnya. Tapi orang-orang yang melakukannya harus mengerti bagaimana trik-trik licik orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi ini pensifatan umum tentang Syiah. Dan berbicara tentang Syiah Rafidhah, ini sangat panjang sekali uraiannya. Sangat panjang sekali uraiannya. Yang jelas asal mereka dari diambil dari pemahaman Abdullah bin Saba. Dan Abdullah bin Saba ini adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Karena itu di dalam dasar pemikiran Syiah, ya, dasar pemikiran Syiah dalam masalah akidah, dalam masalah fikih maupun muamalah banyak yang serupa dengan pemikiran Yahudi. Dengan pemikiran Yahudi. Nah, dan ini kita pernah menyampaikan sebuah ceramah dengan judul persamaan antara Syiah Rafidhah dan Yahudi. Memperbandingkan antara ucapan orang-orang Syiah dari buku-buku mereka sendiri dan ucapan orang-orang Yahudi dari kitab-kitab mereka sendiri. Setelah diperbandingkan, banyak sekali kesamaan dalam masalah akidah. Apalagi dalam masalah fikih. Ya, apalagi dalam masalah fikih. Banyak kesamaan mereka. Nah, disebutkan dari ciri orang-orang Yahudi adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan buka puasa. Ya, dan itu terjadi pula bagi orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu mengakhirkan buka puasanya. Mereka nanti buka puasa kalau bintangnya sudah terbit. Kalau kelihatan bintang, baru mereka buka puasa. Kalau matahari terbenam, belum buka puasa. Tapi kalau bintang sudah kelihatan satu saja, sudah boleh berbuka puasa. Nah, ini keberadaan mereka sampai di sebagian tempat yang pernah kita lewati orang-orang Syiah seperti itu. Dan pas lagi berpuasa di atas mobil, ya, angkutan umum bersama-sama, kita sudah berbuka, mereka masih menunggu. Ya. Mereka masih menunggu waktu berbuka puasanya sendiri. Nah,
Kemudian kata penulis rahimahullah, kata beliau, wa aqdi sahihun fil khawarij annahum kilabun ta'awa fi dhalalin wa fi su'ur yuriduhum ma ahdathu min maqalihim laban dhata lahabin la tubaqi wa la tadar. Ya. Kata beliau, wa aqdi sahihun, dan keyakinan saya sangat benar bahwa tentang orang-orang khawarij, bahwa mereka adalah anjing-anjing yang senantiasa menggonggong di dalam kesesatan dan di dalam neraka. Su'ur jamak sa'ir, ya, jamak neraka yang menyala-nyala. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Ya. Sungguhnya orang-orang yang bergelimang dosa di dalam kesesatan dan di dalam neraka. Su'ur. Kata beliau, yuriduhum ma ahdathu min maqalihim. Apa mereka ada-adakan dari ucapan mereka, dari bid'ah mereka, ya, memasukkan mereka ke dalam neraka laban, api yang menyala-nyala, dzata lahbin, ya, yang sangat berkobar, la tubaqi, yang tidak meninggalkan sesuatu apapun, wala tadar, dan tidak menyisakan apapun. Ini di antara sifat neraka. Siapa yang masuk dalamnya, dia disiksa dengan siksaan yang tidak meninggalkan sesuatu apapun. Ya, dan setiap kali hangus, maka dia dikembalikan lagi. Ya, diganti lagi daging dan kulitnya. Terus demikian disiksa. Nah, dan di sini beliau tekankan bahwa orang-orang khawarij ini, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ya, dan ini beliau ambil dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits dalam hadits Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Nabi berkata tentang khawarij, ulaika kilabu ahli nar. Ulaika kilabu ahli nar, ulaika kilabu ahli nar. Mereka adalah anjing-anjing api neraka, mereka adalah anjing-anjing api neraka, mereka adalah anjing-anjing api neraka. Sebagian riwayat anjing-anjing penduduk neraka. Mereka menjadi anjingnya penduduk neraka. Nah, jadi disebutkan dengan ancaman seperti itu orang-orang khawarij. Dan khawarij itu jamak dari kharijah. Ya, kharijah artinya dia keluar. Ya, banyak bentuk keluarnya. Asalnya dia dikatakan keluar sebab Nabi mengibaratkannya. Orang-orang khawarij itu keluar dari agama, kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti terpentalnya anak panah dari busurnya. Bisa diartikan begitu, atau seperti tertembusnya anak panah ke sasarannya. Seperti anak panah menembus sasarannya. Cepat sekali keluar dari agama. Iya. Nah, ini penyebutan tentang orang-orang khawarij. Dan disebutkan di antara sifat-sifat mereka. Jadi sifat orang-orang khawarij itu banyak. Sifat-sifat mereka banyak. Ya. Dan cukup kita mengenal prinsip-prinsip umum mereka. Orang-orang khawarij, dari prinsip umum mereka, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, siapa saja pelaku dosa besar, hukumnya kafir menurut mereka, kekal di dalam neraka pada hari akhirat, halal darahnya. Ya, halal darahnya. Mereka memandang bolehnya memerangi kaum muslimin. Mereka memandang bolehnya melakukan kudeta terhadap penguasa yang zalim. Ya. Dan ada prinsip-prinsip yang lainnya yang disebutkan dari Al-Khawarij. Namun ini apa yang saya sebutkan tadi adalah prinsip umum mereka, prinsip pokok mereka. Ada juga prinsip mereka berkaitan dengan sahabat. Ya, mereka juga termasuk kelompok yang berlebihan, ya, terhadap menyikapi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Ini orang-orang Khawarij. Nah, jadi penulis menentangkan, seakan-akan beliau menjelaskan bahwa orang-orang Khawarij ini di dalam neraka. Ya. Dan silang pendapat di kalangan para ulama, apakah orang-orang Khawarij itu dikafirkan keluar dari Islam atau tidak? Apakah dikafirkan keluar dari Islam atau tidak? Nah, jumhur ulama, kebanyakan para ulama, bahwa orang-orang Khawarij tidak kafir. Ya, tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Ya, adapun perintah untuk membunuh mereka dan seterusnya, itu dibunuhi bukan karena mereka kafir, tapi dibunuhi karena mereka melampaui batas.
Diperangi, dibunuh karena mereka melampaui batas. Akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mereka bangkai yang paling jelek yang terbunuh di bawah kolong langit itu adalah bangkainya orang-orang Khawarij. Dan orang yang mati syahid yang terbaik dibunuh di bawah kolong langit adalah orang yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Nah, itu mati syahid terbaik dan dibunuh. Kalau memang terjadi peperangan antara Khawarij dan pasukan kaum muslimin. Dan ingat ya, hal-hal yang berkaitan dengan membunuh, menjatuhkan hukum dan seterusnya, itu wewenang penguasa. Kalau mereka yang menegakkannya. Nah, melakukan jihad itu wewenang penguasa. Iya. Jadi jumhurul ulama menganggap bahwa Khawarij tidak kafir. Tidak kafir. Dan sebagian para ulama menganggap bahwa Khawarij itu kafir, keluar dari Islam. Kafir, keluar dari Islam. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, beliau memandang bahwa Khawarij itu keluar dari Islam. Sebab Nabi SAW bersabda, "Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah." Dalam sebuah riwayat, "Tsumma la ya'uduna ilaihi abadan." Kemudian dia tidak kembali lagi ke agama selama-lamanya. Ya. Dari dalil itu beliau menyebutkan bahwa itu adalah menunjukkan kafir keluar dari Islam. Dan itu pendapat beliau. Dan pendapat beliau ini dihikayatkan juga oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dan beliau menyetujuinya. Adapun Syekh kami Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau juga menukil itu dari Syekh bin Baz, tapi beliau sendiri tidak menguatkan antara dua pendapat. Nah, iya. Bahkan kadang di sebagian ceramah beliau, kadang beliau mengisyaratkan pendapat Syekh bin Baz lebih kuat, di sebagian yang lain kadang beliau tidak mengisyaratkan. Iya, wallahu a'lam. Jadi itu dua pendapat di kalangan para ulama tentang masalah orang-orang Khawarij. Kemudian kata beliau, wa abra'u min as-simtaini qad lu'ina ma'an fada adhara al-irja wa da ankara al-qadar. Ya. Dan saya berlepas diri dari dua golongan sekaligus. Dua golongan ini telah terlaknat sekaligus. Fada adhara al-irja wa da ankara al-qadar. Dua golongan ini salah satunya dia menampakkan irja, pemikiran murjiah, dan golongan yang lainnya menampakkan pemikiran tentang masalah takdir. Ya. Di dalam syarah penulis mensyarah bait ini, beliau mengisyaratkan kepada dua hadis atau kepada sebuah hadis. Di dalam hadis tersebut diterangkan Nabi melaknat kelompok murjiah dan kelompok qadariyah sekaligus dalam satu hadis. Jelas? Karena itu beliau katakan di sini, wa abra'u minas simfaini qad lu'ina ma'an. Dan saya berlepas diri dari dua golongan yang dilaknat sekaligus dalam sebuah hadis maksudnya. Sekaligus terlaknat, disebut dua-duanya sekaligus terlaknat dalam sebuah hadis. Namun hadisnya dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam tahqiq beliau terhadap As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Iya. Dua kelompok ini kata beliau pada adhar al-irja. Kelompok yang pertama, kelompok yang menampakkan irja. Menampakkan irja. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengingkari al-qadar. Di sini dua kelompok ya, kelompok murjiah dan kelompok qadariyah. Ini dua kelompok yang ingin disyaratkan oleh penulis. Murjiah itu dari kalimat irja. Irja itu akhirnya mengakhirkan sesuatu. Yang mana irja yang mereka inginkan adalah yang diinginkan? Mereka inginkan adalah mengakhirkan amalan dari penamaan keimanan. Mereka mengeluarkan amalan dari penamaan keimanan. Nah, itu makna murjiah. Ya, dan tentunya ini adalah pemahaman yang sesat. Sebab ya, prinsip akidah Islam, prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman itu terangkai dari, ya, terdiri dari ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Itu keimanan. Harus ada amalan juga. Dan amalan bagian dari keimanan. Bertambah dan berkurang. Bertambah kalau melakukan ketaatan, berkurang kalau melakukan maksiat. Iya. Bertambah apabila melakukan ketaatan, berkurang apabila melakukan maksiat. Demikian keimanan. Iya. Jadi ini 5 hal yang hendaknya dipahami dalam bab keimanan. Kalau ingin selamat. Seorang yang meyakini iman itu dengan ucapan. Atau dengan keyakinan. Atau amalan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Kalau dia tetapkan hal ini dalam masalah iman, maka dia sudah selamat.
berada di atas garis yang lurus dalam masalah keimanan. Adapun orang-orang Murji'ah, mereka keluar dari jalan yang lurus. Mereka keluar dari jalan yang lurus. Ya. Sebagian kelompok Murji'ah ada yang mengatakan bahwa iman itu cukup tasdik saja, pembenaran saja dalam hati. Dari mengatakan bahwa iman itu ya, cukup ucapan saja dengan lisan. Ucapan dengan lisan. Ya. Dari mengatakan bahwa iman itu ya, cukup apa? Dengan amalan saja. Saya ulangi, cukup ucapan dan amalan saja. Adapun amalan tidak masuk ke dalamnya. Ya. Ini semua dari sekte-sekte orang-orang Murji'ah. Ya, kelompok yang tercakup di dalamnya. Dan semuanya adalah salah. Semuanya adalah salah. Nah, dibangun di atas pemikiran-pemikiran inilah berkaitan dengan irja, muncul beberapa cabang kesesatan. Ya, sampai ada yang mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah seorang mukmin. Ya. Ibn Arabi Al-Mulhid, dia menulis buku judulnya Iman Fir'aun, Keimanan Fir'aun. Ya, keimanan Fir'aun. Sebab dia menganggap bahwa iman itu cukup penetapan di dalam hati. Ya. Cukup penetapan dalam hati. Dipahami? Nah, dan ini pemikiran masih tetap berjalan, terus-menerus berjalan. Dan sampai hari ini, ya, masih ada orang-orang yang mengandung pemikiran itu ingin menyebarkannya. Ya, beberapa sekitar 10 tahun yang lalu, atau di tahun 90-an, pernah ada seminar di universitas di sana itu, di dekat Mia 1 gitu, Jalan Bayi Gau, ada universitas di situ. Pernah diadakan seminar, ya. Judul seminarnya Fir'aun adalah mukmin sejati. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pemikiran tetap ada dan akan tetap ada yang menimbulkan dan akan memunculkan kesesatan. Ya, tapi memang di masa ini agak unik memang. Ya. Siapa yang berani tampil unik dan aneh, maka itu pula yang banyak digemari. Ya. Jadi kalau ingin terkenal, ya berani tampil beda saja. Nah, jadi itu sekilas pandang tentang irja. Dan kelompok Murji'ah ini adalah kelompok yang sesat. Keluar dari jalan yang lurus. Dan ada keharusan-keharusan yang batil yang muncul dari mereka. Dan mereka tatkala mengatakan bahwa amalan tidak masuk dalam keimanan, itu mengharuskan bahwa keimanannya seorang yang rajin sholat di masjid, yang puasa di bulan Ramadan, ya, seorang yang taat beribadah, ahli ibadah, itu sama keimanannya dengan seorang pezina, dengan seorang peminum khamar. Menurut mereka sama. Ya. Jelas? Bahkan keharusan dari ucapan mereka sama antara keimanan pezina, penjudi ini dengan keimanan para nabi dan para rasul. Sebab bagi mereka iman itu cuma satu macam. Cuma satu bagian. Kalau sisa sebagiannya, sisa seluruhnya. Sebagai mereka. Dipahami? Kalau orang Khawarij sebaliknya. Iman itu satu macam. Kalau pergi sebagiannya, pergi seluruhnya. Ya, karena itu orang Khawarij kalau berbuat dosa artinya pergi sebagiannya, maka dia kafir. Sebab seluruhnya akan pergi. Kalau Murji'ah tidak, dia berbuat dosa, masih ada sisanya. Kalau begitu semuanya tersisa. Dia tetap mukmin sejati. Dipahami? Ini kesalahan-kesalahan kelompok-kelompok sesat. Dan ini apa yang saya isyaratkan di sini, ini disebut dengan nama akar penyimpangan. Ya. Jadi mengisyaratkan akar penyimpangan seperti itu. Dari mana sisi penyimpangannya? Kenapa dia bisa berkata, Khawarij berkata, pelaku dosa besar kekal dalam neraka? Kenapa mereka mengingkari syafaat? Kenapa mereka begini? Ada akarnya. Akarnya karena mereka menganggap iman itu cuma satu bagian. Dipahami? Itu penjelasan tentang akar-akar kesesatan. Nah, baik, al-irja. Kemudian yang kedua adalah al-qadariyah. Kelompok al-qadariyah dimaksudkan di sini yang mengingkari takdir. Dan penulis mengglobalkan. Sebab kelompok yang mengingkari takdir itu ada dua macam. Dua-duanya disebut qadariyah. Ada al-qadariyah an-nufah dan ada al-qadariyah al-mujbarah. Atau dikenal juga dengan qadariyah al-musbatah. Iya. Qadariyah al-musbitah. Qadariyah an-nufah itu adalah qadariyah yang menafikan takdir. Ya, qadariyah an-nufah ini terbagi dua, ada yang ekstrim dan ada yang biasa-biasa saja. Maksudnya tidak terlalu ekstrim. Kalau orang ekstrimnya, dulunya mereka mengingkari 4 tingkatan takdir sekaligus. Qadariyah ekstrim. Mereka mengingkari 4 tingkatan takdir sekaligus.
Nah, dan kemarin saya sudah terangkan ya, 4 hal. Yang dengan 4 hal tersebut, seorang dikatakan beriman kepada takdir. Saya sudah isyaratkan kemarin. Dan sekarang saya ulangi, bahwa 4 tingkatan takdir ini. Yang pertama, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala yang ditakdirkan. Kemudian yang kedua, dia meyakini bahwa apa yang ditakdirkan ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, dia juga meyakini bahwa apa yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Kemudian yang keempat, dia juga meyakini bahwa apa yang ditakdirkan itu, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari makhluk dan seterusnya, semuanya adalah ciptaan Allah dan Allah yang mengadakannya. Ini 4 tingkatan takdir. Orang-orang Qadariyah masa dahulu dia ingkari 4-4-nya. Sampai Ma'bad al-Juhani yang pertama kali memunculkan bid'ah Qadariyah, ya. Dan ada yang mengatakan bahwa Ma'bad al-Juhani mengambil dari Ghailan ad-Dimashqi, ya. Dan ada yang mengatakan sanadnya kembali kepada orang Yahudi, dia mengambil pemikirannya. Ya, cuma Allah alam, Ma'bad al-Juhani yang disebut di dalam teks riwayat Muslim, dia memunculkan bid'ah dalam masalah qadar, dalam masalah takdir. Dia mengatakan bahwa perkara itu unuf. Perkara itu baru terjadi. Kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ya. Itu ucapan mereka. Dan inilah yang ditanggapi oleh Ibnu Umar, bahwa mereka ini dikatakan sebagai orang-orang yang tidak akan diterima dari mereka sama sekali sampai mereka beriman kepada takdir. Ya. Dan inilah yang disifatkan oleh para imam. Kalau mereka tidak bertobat, orang yang seperti ini tidak bertobat, maka orang yang seperti ini mengingkari ilmu Allah, maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Ya. Imam Syafi'i berkata, kalau ingin mengukur orang-orang Qadariyah, debat dia dalam masalah ilmu. Dia tetapkan ilmu Allah atau tidak. Kalau dia tetapkan ilmu Allah, ya lanjutkan. Berarti dia bisa diharapkan bisa baik. Tapi kalau dia tidak tetapkan ilmu Allah, maka jangan kamu debat dia. Dia adalah orang yang kafir. Nah, itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan demikian beliau mengukurnya. Qadariyah yang pertengahan, mereka mengingkari 2 tingkatan takdir. Yaitu tingkatan irada dan tingkatan al-khalq, pengadaan. Nah, ini disebut dengan nama Qadariyah al-Muthbatah. Dan ada Qadariyah lainnya disebut dengan nama Qadariyah al-Mujbarah. Qadariyah al-Mujbarah atau al-Muthbatah. Mereka tetapkan mereka berlebihan dalam masalah takdir. Ya. Sehingga mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi itu, apa yang ditakdirkan atau apa yang dilakukan oleh hamba, itu sudah ditakdirkan untuknya, dia terpaksa melakukannya. Dan mereka di sini 2 kelompok. Ada yang mengatakan terpaksa zahir dan batin, ada yang berkata terpaksa batinnya saja, terpaksa batinnya, ataupun zahirnya dia seperti biasa. Ya, berlaku seperti biasa dilakukan, tapi hakikatnya itu Allah yang melakukannya. Dia mencuri, hakikatnya Allah yang menghendakinya. Ya. Dia berzina, hakikatnya Allah yang menghendakinya. Ini kalau yang mengatakan zahirnya seperti itu. Zahirnya tidak dia kuasai, batinnya Allah yang menghendaki. Tapi yang ekstrim zahir dan batinnya, ya semuanya Allah itu yang melakukannya. Ini bercuri, hakikatnya Allah yang melakukannya. Mereka katakan seperti itu. Nah, ini kelompok Al-Jabriyah. Dan kelompok ini adalah kelompok yang sesat. Ya. Dan Jabriyah ini ditunggangi oleh 2 kelompok lain. Kelompok Jahmiyah dan kelompok Al-Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah. Dan akidah Asy'ariyah ini yang banyak mendominasi di Indonesia. Dan di pelajaran-pelajaran umum banyak dibaca akidah-akidah Asy'ariyah. Padahal Abu Hasan al-Asy'ari sendiri sudah bertobat dari pemikirannya. Ya, sudah bertobat dari pemikirannya. Mungkin saya akan singgung nanti ya di pembahasan tentang tokoh-tokoh kelompok. Ya. Baik, selesai di sini pembahasan 4 golongan yang menyimpang, yang merupakan usul atau merupakan golongan pokok, sumber pokok dari 72 golongan. Ya, kemudian kata penulis, kata beliau, wa ma qalahu Jahmun fahaqqan dalalatun wa Bishrun fama abdahu jahlan qad intashar. Ya. Sekarang beliau isyaratkan 2 tokoh dari para penyuruh kesesatan. Kata beliau, adapun yang diucapkan oleh Jahm, yaitu Jahm bin Safwan, fahaqqan dalalatun, maka sungguh itu adalah suatu kesesatan. Jahm adalah Jahm bin Safwan Ar-Rasibi. Itu nama lengkapnya. Jahm bin Safwan ini kepadanya lah dinisbatkan kelompok yang bernama Jahmiyah. Kelompok yang bernama Jahmiyah. Jadi, kalau dengar nama kelompok Jahmiyah, itu adalah kelompok yang dinisbatkan kepada Jahm
bin Safwan. Dan Jahm bin Safwan ini tadinya dia adalah penulis, juru tulis di kalangan sebagian raja. Kemudian setelah itu rajanya diganti, ia pun keluar bersamanya. Ya. Dan tidak menulis lagi. Kemudian setelah itu dia pun memunculkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Pemikiran-pemikiran sesat. Nah, sampai pernah dia tidak sholat 40 hari 40 malam. Ya. Dia mengatakan bahwa ini adalah waktu luang untuk diriku untuk berpikir. Waktu luang untuk diriku untuk berpikir. Setelah dia berpikir, akhirnya dia pun menetapkan pemikirannya yang sampai sekarang mewarnai ya banyak firqah. Nah, pemikiran Jahmiyah. Jahmiyah global pemikiran mereka, global kesesatan mereka dalam banyak poin. Yang paling masyhurnya, orang-orang Jahmiyah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Mereka tidak tetapkan sebuah nama dan sifat pun untuk Allah. Kecuali satu, sifatul wujud, sifat ada. Sebab tidak mungkin mereka katakan Allah itu tidak ada. Dipahami? Nah, dari ini pun letak keanehan mereka. Ya. Dari ini saya sebutkan ya, untuk menjelaskan bahwa ucapan ahlul bidah itu terus menerus ada kontradiksi. Ya, tidak pernah ketemu, pasti bingung. Sekarang kenapa dia hanya tetapkan sifat ada? Yang lainnya kenapa dia hilangkan? Sifat ilmu, sifat mendengar, sifat melihat, kenapa dihilangkan sifat Allah? Kata mereka, kalau kita tetapkan untuk Allah, berarti artinya kita samakan Allah dengan manusia. Sebab manusia punya pendengaran, punya penglihatan juga. Kita samakan dengan makhluk. Dipahami? Nah, sekarang dia menetapkan sifat ada. Maka dia juga jatuh dalam kesalahan, dalam apa yang dia lari. Ya. Sekarang Allah ada, manusia juga ada, ya kan? Harusnya dia harus mengatakan bahwa Allah tidak boleh dikatakan punya sifat ada. Iya. Kan begitu? Ya. Nah ini kalau dikatakan orang Jahmiyah dia bingung nanti. Ya, dia kan bingung. Tapi ada pun ahli sunnah, penetapan sifat itu tidak mengharuskan samanya siapa yang disifatkan. Saya kemarin kan beri contoh. Ya. Yang ditetapkan punya sifat pendengaran penglihatan itu banyak. Manusia punya pendengaran penglihatan. Gaya punya pendengaran penglihatan. Ayam punya pendengaran punya penglihatan. Sama pendengarannya ayam dengan gaya? Hah? Sama atau tidak? Tidak sama. Sama pendengarannya ayam dengan pendengarannya manusia? Tidak sama. Ini sama-sama disifatkan dengan sifat yang sama, tapi tidak sama. Perhatikan. Sama-sama makhluk, punya sifat yang sama, tapi tidak sama pendengaran mereka. Apalagi menyamakan antara Allah dan yang mencipta lebih-lebih tidak sama lagi. Kan begitu? Iya. Itu kan globalnya kalau orang berpikir dengan pemikiran yang sehat. Nah, orang-orang Jahmiyah tidak. Mereka menganggap bahwa itu adalah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi anehnya mereka sendiri jatuh dalam hal yang mereka lari darinya. Itu kesalahan Jahmiyah yang pertama ya. Mereka ingkari seluruh nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua, orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan ini kesesatan mereka yang sangat besar. Ya, sampai ya banyak para ulama yang menukil mereka dikafirkan. Orang-orang Jahmiyah dikafirkan karena berucap dengan pendapat ini. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dalam dunia beliau, laqad taqallada kufrahum 50 fi 10 min al-ulama'i fil buldani walla laka'i al-imam haka anhum bal qad haka qablahu at-Tabarani. Telah sepakat dalam mengkafirkan Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500 ulama yang mengkafirkannya. Ya, 500 ulama ini dinukil oleh Al-Lalakai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan sebelumnya telah dinukil oleh At-Tabarani. Nah, dari Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alamin Nubala, beliau mengatakan yang mengkafirkan Jahmiyah itu sekitar 1000 orang imam. Sekitar 1000 orang imam. Jadi masalah kufurnya mereka, orang yang berkeyakinan Jahmiyah, iya, itu dipastikan. Mereka adalah kafir, dianggap kufar, keluar dari Islam. Namun di sini penulis mengisyaratkan Jahm bin Safwan, walaupun dia tidak terhitung dari kaum muslimin, sebab banyak dari kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemikirannya. Ada yang terpengaruh keseluruhan, dan ada yang terpengaruh sebagian. Ya. Dan kelompok-kelompok yang akan datang nanti, siapa-siapa yang akan datang penyebutannya, ini banyak-banyak terpengaruh oleh pemikiran Jahm bin Safwan. Yang Jahm bin Safwan, asal pemikirannya juga ada banyak macam dari bentuk filsafat. Ya, dari bentuk pemikiran filsafat. Nah, jelas ya? Baik, ini Jahm bin Safwan. Kemudian yang kedua, dikatakan di sini Bishr. Dikatakan Bishr. Fama abdaku jahlan qad intashar. Yang kedua adalah Bishr. Nama lengkapnya Bishr bin Giyah Al-Marisi. Ya, demikian penisbatannya dalam Al-Ansab. Karya Imam As-Sam'an.
Kata beliau Al-Marisi, di fathah mimnya, di kasrah ra'nya. Al-Marisi. Ya. Dia adalah nisbah pada sebuah negeri. Nah, Bishr Al-Marisi ini, dia adalah orang yang dekat kepada penguasa. Dekat kepada penguasa. Dan dia di dalam fikih, dulunya belajar sama murid-murid Abu Hanifah. Belajar kepada murid-murid Abu Hanifah. Sampai dia juga belajar kepada Abu Yusuf, salah seorang murid senior Abu Hanifah. Nah, dan telah saya sebutkan kemarin ya, bagaimana Abu Yusuf bicara kepada Bishr Al-Marisi. Abu Yusuf berkata bahwa al-ilmu bil kalami, kata beliau, al-jahlu bil kalami ilmun wal ilmu bil kalami jahlun. Kata beliau, mengetahui ilmu kalam itu adalah kejahilan. Jahil tentang ilmu kalam itu adalah sebuah ilmu. Ya. Dia mengajari Bishr Al-Marisi demikian. Cuma Bishr Al-Marisi tidak menerima dari Abu Yusuf. Dan dia pun larut dalam kesatannya dan memunculkan banyak perkara. Dan Bishr Al-Marisi ini banyak mengambil pemikirannya dari Jaham bin Safwan. Banyak mengambil pemikirannya dari Jaham bin Safwan. Nah, tadi saya menyinggung beberapa pemikiran Jaham bin Safwan ya, belum selesai. Saya deret sekarang. Selain dari mengatakan Al-Quran itu makhluk, juga Jaham bin Safwan dalam bab iman, mereka adalah murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim. Dalam bab takdir, orang-orang Jahmiyah adalah Jabriyah ekstrim. Dalam bab takdir. Kemudian mereka juga mengingkari surga dan neraka telah dicipta. Mereka mengingkari surga dan neraka telah dicipta. Mereka juga mengingkari timbangan. Ya. Mereka juga mengingkari timbangan pada hari kiamat. Mereka juga mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Ya. Nah, dan banyak lagi dari kesesatan-kesesatan orang-orang Jahmiyah. Satu saja dari kesesatan itu sudah dianggap dia kafir keluar dari Islam, apalagi dia kumpulkan. Ya. Kesesatan-kesesatan tersebut. Dan Bishr Al-Marisi ini banyak mewarisinya. Karena itu kata penulis, wa Bishrun, dan Bishr fama abdahu jahlan, apa yang dia tampilkan dengan kejahilannya qad intashar, maka itu telah tersebar. Nah, kejahilannya dia tampilkan sesuatu dengan kejahilannya dan hal tersebut telah tersebar. Iya. Baik, sekarang sudah jam 3. Dan kita masih di bait yang ke berapa? 33. Ya, 32. Masih di bait yang ke-32. Berarti masih tersisa 12 bait lagi. 12 bait ini kalau kita lanjutkan setelah asar juga tidak selesai. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Ya, bagusnya setelah asar kita jawab pertanyaan. Ya. Tidak ada pertanyaan nanti. Saya cuma sampai jam 4:30 paling lama. Ya, sampai jam 5 lah paling lama. Setelah asar tanya jawab. Adapun materi lagi nanti, insyaallah taala dilanjutkan awal Sabtu bulan depan. Ya. Awal Sabtu bulan depan. Bukan Sabtu yang akan datang ini ya. Sabtu yang akan datang ini kan akhir bulan. Ya. Awal Sabtu bulan depan, kalau saya nggak salah tanggal 7 ya. Ya. Awal Sabtu bulan depan kita lanjutkan. Dan tempatnya di Ma'had As-Sunnah. Baik. Saya kira ini dulu yang saya bisa sampaikan untuk sementara. Dan insyaallah taala setelah sholat asar nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kalau memang saya bisa membantu di dalam menjawabnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.